Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari kitab 9 induk hadis atau yang disebut dengan Kutubus Sittah. Yang pertama, Al-Jami'. Al-Jami' yaitu kitab hadis tersebut mengumpulkan semua bab hadis mulai dari akidah, fikih, sejarah, adab atau akhlak, atau juga kitab yang menghimpun 8 pokok masalah seperti akidah, hukum, tafsir, etika makan, etika minum, tarikh, akhlak serta perbuatan baik dan buruk. Kemudian persamaan antara kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ialah pada segi metode penyusunan kitabnya yang hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari karena ia mengambil kaidah dari syekhnya tersebut. Demikian pun dalam mengatur urutan per bab yang mengikuti urutan bab ilmu dan fikih dan seterusnya. Namun bedanya ia meringkas dalam penyebutan satu persatu musnad dengan tanpa menyebutkan keterangan kecuali sedikit saja. Selain itu, ia juga tidak mencantumkan pengantar tema dalam bab-bab dan melakukan hal itu adalah para ulama yang mengomentarinya syarah kitabnya. Terdapat perbedaannya antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim antara lain karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian temanya, bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung, sementara Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Al-Bukhari mentakhrij hadis yang diterima para perawi thiqat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya, walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Muslim lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Di samping itu, kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari. Selanjutnya, namun prinsipnya tidak semua hadis Bukhari lebih sahih ketimbang hadis Muslim, dan sebaliknya, hanya pada umumnya kesahihan hadis riwayat Bukhari itu lebih tinggi daripada kesahihan hadis dalam Sahih Muslim. Selanjutnya, Sunan, yaitu metode penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasinya hukum Islam, abwab fikih, serta hanya mencantumkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi SAW saja. Hadis marfu'. Persamaan dari sunan, yang pertama, sama-sama disusun berdasarkan urutan fikih, kemudian babnya dimulai dari urutan fikih dan hanya mencantumkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW saja atau hadis marfu'. Bila terdapat hadis-hadis yang bersumber dari sahabat atau mauquf atau tabi'in atau maqtu', maka relatif jumlahnya hanya sedikit. Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i, yang pertama, persamaannya sama dalam hal ketiadaan ragam sanad hadis dengan matan yang sama. Metode ini membuat praktis bagi orang yang mencari hadis serta lebih efisien untuk mengajarkan materi hadis. Namun, ia kurang cocok untuk menganalisis kualitas hadis, mengingat sanad merupakan jalur utama penelitian hadis. Kedua, kitab Sunan An-Nasa'i sederajat dengan Sunan Abu Dawud, atau sekurang-kurangnya mendekati satu tingkatan kualitas yang sama dengan Sunan Abu Dawud. Perbedaan yang pertama, Abu Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis sahih semata sebagaimana yang telah dilakukan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi ia memasukkan pula ke dalamnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, dan hadis yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkannya. Kemudian An-Nasa'i, kitab An-Nasa'i untuk setiap babnya diberi judul yang kadang-kadang mencapai tingkat keunikan yang tinggi.
dan mengumpulkan sanad-sanad hadis pada satu tempat. Kemudian Ibnu Majah, jumlah pasal dalam kitab Sunan Ibnu Majah banyak dan ditata dengan baik dengan sedikit sekali adanya pengulangan dan terletak pada cara pengemasannya, dan pengemasan seperti akan dapat mempermudah seorang untuk mencari hadis. Kemudian Ad-Darimi, di dalam Sunan Ad-Darimi ini hanya terdapat sedikit para perawi yang dikategorikan sebagai dhaif. Jarang terdapat padanya hadis-hadis yang berstatus mungkar, dan meskipun di dalamnya terdapat hadis-hadis yang berstatus mursal dan mauquf. Kemudian At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi mempunyai metodologi penulisan kitab yang berbeda dengan kitab hadis pokok lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penilaian kualitas terhadap hadis-hadis yang ditulis dalam kitabnya, yang jarang dilakukan oleh penulis kitab lainnya. Di samping itu adanya klasifikasi hadis menjadi 3 klasifikasi, yaitu sahih, hasan, dhaif, yang sebelumnya belum dikenal, menjadikan At-Tirmidzi dan kitab hadisnya menarik untuk ditelan lebih jauh. Selanjutnya Al-Muwatta. Muwatta secara bahasa artinya yang dipermudah. Kitab model Muwatta ini untuk penataannya babnya sesuai dengan bab fikih, dan juga hadis yang ditulis berupa hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Isi dari Muwatta ini berupa hadis Nabi, atsar, dan tabi'in. Persamaan Muwatta dengan Jami' sama, di dalamnya ada yang membahas tentang bab fikihnya. Bedanya kalau Jami' lebih sahih, dalam artian tidak ada hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Sedangkan kalau Muwatta masih mengandung hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Perbedaan Muwatta. Yang pertama, Muwatta sebagai kitab fikih dengan dalil hadis. Sebab tradisi yang dipakai adalah tradisi kitab fikih yang seringkali hanya menyebut sebagian sanad atau bahkan tidak menyebut sanadnya sama sekali, adalah dalam rangka kepraktisan atau keringkasan. Kedua, dalam penyusunan kitab Al-Muwatta tidak memberikan nomor baru. Baru di kemudian hari beberapa pihak menambahkan nomor pada kitab Al-Muwatta untuk memudahkan perujukan hadis. Selanjutnya Musnad. Musnad ialah hadis yang mutasil atau bersambung. Syaratnya mulai dari rawi pertama sampai rawi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian hadis musnad mempunyai 2 syarat, yaitu syarat yang pertama harus marfu' sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, harus mutasil atau bersambung sanadnya. Kemudian persamaan perbedaan musnad, sunan, dan jami'. Perbedaan antara musnad dan sunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, musnad artinya yang disandarkan. Jadi kalau dikatakan sanad berarti rangkaian para perawi dari mukhrij atau mudawin paling akhir sampai rawi yang pertama langsung menerima dari Rasulullah SAW, sampai rawi yang pertama langsung menerima dari Rasulullah. Misalkan musnad Imam Syafi'i, maka itu artinya hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Syafi'i, sedang cara pengumpulnya ialah tiap hadis yang diriwayatkan oleh sahabat secara beruntutan. Misalnya sahabat Ibnu Abbas, lalu Umar, Aisyah, Abu Hurairah, dan demikian seterusnya. Kedua, sunan ialah kitab hadis yang bab-babnya diurutkan menurut urutan fasal-fasal yang berhubungan dengan fikih, seperti bab thaharah, salat, zakat, dan lain-lain. Lalu muamalat, jinayat, dan sampai akhirnya menurut rangkaian urutan persoalan-persoalan fikih. Selanjutnya, apabila kita hadis itu bukan disebut musnad atau sunan, maka cara perurutannya adalah berbeda-beda. Ada yang menyerupai musnad dan ada pula yang menyerupai sunan. Ketiga, al-jami', jenis kitab hadis yang mencakup 8 macam pokok bahasan yang meliputi biografi atau riwayat hidup, adab, tafsir, akidah, atau persoalan akhir zaman, hukum-hukum, tanda-tanda akhir zaman, dan manaqib. Kitab hadis tipe al-jami', semisal Jami' At-Tirmidzi dan Sahih Al-Bukhari, sedangkan Sahih Muslim bukan termasuk kategori al-jami', sebab lebih sedikit sekali membahas tentang tafsir.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.